pencapaian yang sungguh luar biasa, di mana saya selama 15 tahun berkarir di 2025 ini baru saya seorang Toton Karibo bisa dikenal di industri musik Indonesia. Puji Tuhan 2025 ini mungkin tahun yang menurut saya tahun terbaik, karena 2025 ini terlalu the best lah bagi saya. The best nih karena apa nih kamu? Capaian yang sungguh luar biasa, di mana saya selama 15 tahun berkarir di 2025 ini baru saya seorang Toton Karibo bisa dikenal di industri musik Indonesia, khususnya di Jakarta ini banyak yang sudah mulai bisa Toton Karibo. Oke, kakak 15 tahun berkarir. Mungkin puncaknya kakak tuh ketika apa kemarin sehingga akhirnya viral dan dikenal? Itu boleh diceritakan sedikit pengalaman. Mau bilang viral titik puncak ya tidak bisa dipungkiri, lagu Ngapain Repot, salah satu karya yang memang saya ciptakan, yang saya bawakan bersama Wisbakir dan Frisley, yang membuat seluruh masyarakat Indonesia sekarang sudah menyukai lagu itu, dan puji Tuhan itu karya yang luar biasa menurut saya yang bisa mengantarkan saya sampai titik ini. Kakak melihat 2025 ini fenomena lagu-lagu timur tuh banyak yang meledak, viral, disukai oleh masyarakat Indonesia, khususnya bukan saja masyarakat Indonesia tapi juga internasional, luar negeri juga pada suka, pada kagum dengan lagu-lagu timur nih. Mungkin kakak melihat fenomena itu seperti apa? Ya inilah, menurut saya ini sudah waktunya, karena jujur bahwa lagu-lagu timur dari dulu mungkin orang sekarang dari barat selatan sampai di luar negeri sudah suka, tetapi kalau kita sendiri sebagai musisi timur kita sudah bangga dengan karya kita dari dulu. Cuman kita memang tahu bahwa segala sesuatu tunggu waktunya saja, dan mungkin ini sudah jalan saatnya untuk lagu-lagu timur bisa diterima bahkan sampai di luar Indonesia. Jadi, kita sangat bangga dan merasa terkesan bahwa ketika nanti suatu saat nanti lagu timur ini ketika kita akan berhenti atau sudah tidak lagi berkarya, yang kita mohon adalah regenerasi dari Indonesia Timur tidak boleh putus, karena lagu timur sekarang sudah tinggal kalian lanjutkan saja bagaimana untuk bisa diterima lagi, untuk karya-karya dari timur itu selalu meledak gitu. Untuk regenerasi sendiri kakak Toton yakin nggak bahwa generasi selanjutnya akan mempertahankan yang sudah dibuat oleh Kak Toton? Siap. Kalau untuk regenerasi, saya yakin bahwa laki-laki Indonesia Timur ataupun orang musisi-musisi perempuan atau laki-laki dari timur, adik-adik ini mereka semua selalu dibarkan dengan tangan, tidak ada perbedaan antara kami, karena keunggulan Indonesia Timur adalah kita selalu support, kita selalu nyanyi bareng-bareng, kita tidak pernah ego untuk siapa yang lebih besar, kita selalu berdiri sama tinggi, duduk sama rata. Itulah musisi dari Indonesia Timur. Maka saya percaya adik-adik akan bisa melanjutkan, bahkan bisa lebih besar daripada kita. Kakak sampai di titik ini, apakah ada beban tersendiri buat Kak Toton dalam berkarya? Puji Tuhan, kalau beban pasti semua itu beban, karena saya salah satu, mungkin dari kita punya kumpulan ini, saya mungkin umur yang lebih daripada adik-adik semua ini, dan saya selalu dituakan. Saya selalu kasihan apabila kalau kita lomba untuk menjadi siapa yang lebih bintang, tetapi seorang motivasi tidak ada di dalam tim itu, kayak kaptennya itu tidak ada, tim itu tidak bagus. Jadi saya merasa bahwa saya harus bisa menjadi seorang kakak yang baik untuk memberikan edukasi terbaik untuk adik-adik ini, bahwa karya tidak akan pernah kuat kalau kita saling egois. Karya itu kuat ketika kita semua bersatu. Kak Toton sendiri melihat persaingan dunia di industri musik di Indonesia mungkin seperti apa? Ada kesulitan nggak? Atau mungkin bukan takut tersaingi, tapi bagaimana sih persaingan dalam industri musik Indonesia dengan kakak ini kan bawa lagu-lagu daerah? Mungkin seperti apa, Kak? Kalau mau dibilang kita merasa tersaingi dan takut, kita orang timur pantang mundur, kita tetap maju walaupun orang-orang yang
banyak artis besar di Indonesia ini, tetapi kita percaya bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu karya dengan hati, maka kita akan disukai juga oleh banyak orang dengan hati yang mereka pandang ke kita. Maka mereka kita tidak pernah merasa bahwa kita punya persaingan ini, persaingan itu. Kita tetap satu tujuan, lagu-lagu dari timur tidak boleh berhenti. Karena kita boleh lihat bahwa dulu lagu-lagu koplo yang menguasai industri musik Indonesia, bahkan sampai di luar. Tetapi sekarang ya kita sudah saatnya Indonesia Timur juga bisa diberikan kesempatan untuk bisa seperti yang lain-lain gitu. Luar biasa. Sampai sejauh ini ada perubahan gak dari Kak Toton sendiri? Merasa ada perubahan seperti apa kayak paling mungkin paling dirasakan? Kalau puji Tuhan saya merasakan perubahan ini di Jakarta ini. Dulu saya datang ke Jakarta ini orang tidak pernah mengenal saya, tapi sekarang saya sudah jalan seperti artis besar yang memang orang banyak yang sudah minta-minta foto ke saya. Dan itulah saya bilang bahwa waktu yang akan mendewasakan kita semua untuk membesarkan karya-karya kita semua. Intinya jangan pernah putus asa dan jangan pernah mau sombong dengan apa yang diberikan saat ini saja. Luar biasa. Kak Toton, sepanjang berkarir dari 2025 ini mungkin apa sih prestasi atau pencapaian terbesar kakak yang mungkin sudah bisa dilihat dengan mata telanjang nih? Mungkin apa yang sudah dibeli gitu? Kalau beli ya saya sudah puji Tuhan sudah bisa membahagiakan orang tua dulu, karena orang tua di kampung juga harus bikin rumah yang baik buat mereka dan siapkan anak punya uang sekolah, anak harus sekolah di sekolah yang bagus. Karena saya merasa bahwa kita dulu pernah jatuh, saya tidak mau bahwa saya punya anak akan merasakan hal yang sama seperti saya. Biar saya berjuang untuk nanti ke depannya dia akan menjadi anak yang lebih daripada bapaknya, lebih brutal. Lebih brutal. Oke, kakak di tahun ini mungkin di akhir tahun ini akan tetap ambil job kah atau akan kumpul bareng keluarga untuk Natalan dan lain-lain? Ini saya batas cuman hari ini, batas hari ini karena dari tanggal 20 sampai Natal memang saya pengen untuk Natal sama keluarga di Jogja karena tidak bisa pulang ke kampung. Makanya saya suruh orang tua dari kampung ke Jogja biar kita rayakan Natal sama-sama. Oke, jadi walaupun sudah banjir job tapi tetap ya membatasi ya untuk tetap ada waktu dan keluarga ya kak. Keluarga lebih penting karena orang tua kan semakin hari umur semakin tua. Kita lebih pentingkan pekerjaan, tetapi kalau kita tidak mementingkan mereka, kita tidak tahu bahwa tahun depan mereka masih ada atau tidak, kita tidak tahu ya atau kakak tahu. Jadi ya berbagi waktu itu harus balance gitu. Oke, resolusi Kak Toton sendiri di 2026 mungkin seperti apa kak? 2026 ya kita tidak tahu bakal akan jadi apa lagi yang disukai, tetapi menurut saya tetap banyak orang yang ingin ditimurkan dan banyak orang ingin untuk belajar bahasa Timur. Karena saya coba pelajari bahwa teman-teman saya yang dari luar Indonesia Timur ingin sekali belajar di Indonesia Timur. Saya bilang kalian harus dengar lagu Timur karena bahasa Timur itu banyak supaya kalian bisa bedakan mana Maluku, mana NTT dan mana Papua. Karena di dalam lirik-lirik itu kalau beta-beta ya pasti itu Maluku, ada NTT juga Kupang. Nah, kalau Sa dengan Po ada Papua atau Flores juga, tapi tergantung dialeknya masing-masing gitu. Oke, itu resolusi kakak ya. Gitu. Kak, satu lagi nih yang terakhir, inspirasi Kak Toton dalam berkarya apa sih? Inspirasi saya itu saya selalu menghayal saja. Menghayal. Iya, hal yang membuat saya selalu tegar untuk mau ciptakan karya itu saya selalu menghayal. Saya itu suka duduk sendiri dan tutup mata dan saya coba menghayal apa ya. Contoh ada hal apa yang terjadi depan saya itu saya tulis. Jadi cuma hayalan. Jadi semua hayalan itu jadi karya ya. Itu jadi karya. Luar biasa. Kak Toton terima kasih banyak Oke, kakak. kakakku, Siap. terbaik. Makasih banyak kakak.